Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sekarang sesi tanya jawab. Modal dasar tadi 3 tempat yang nikmat. 3 tempat bisa didapat satu waktu. Sepertiga malam. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita menjadi ahli sholat, ahli Quran, ahli doa. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, saudara kontak, di luar kontak silahkan. Kesempatan 3 penanya ya, dibatasi 15 menit karena Satu-satu dulu. ya. Pertama Jumono di sini. nah dulu satu ya, Jumono, satu lagi, 2 lagi. Siapa lagi? Siapa lagi, ada lagi? Tanya ke atas. Nggak ada. Ada Pak Suparlan. Pak Suparlan, Bukan Ruslan. Pak Ruslan, satu lagi, Ahwat mungkin. Ahwat barangkali. Ahwat mau bertanya? Ibu-ibu yang mau nanya. Oh, udah pada pinter. Ya, ada dua kemungkinan itu. Pinter apa nggak paham? Jadi baru 2 ya? Ya sementara 2 dulu lah. Pertama Pak Jumono dan Pak Ruslan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini, Pak. Kita kan berdoa itu pengennya cepat dikabulkan itu, Pak ya. Cuman ada nggak syarat-syarat supaya doa kita tuh diperkabulkan itu? Satu, kedua, apakah kalau kita udah merasa cukup, udah nggak mau berdoa itu hukumnya gimana ya, Pak? Ya, gitu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Ya Pak, pertanyaannya Pak. Tes dulu suaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Ruslan dari Cikarang Selatan. Mungkin pertanyaan saya agak lepas daripada tema, tapi tidak mengurangi untuk kita senantiasa belajar di sini. Mungkin dengan pertanyaan itu juga kita akan bisa mengambil pelajaran. Begini ya Pak Ustadz, saya ingin bertanya, jadi kan yang namanya amal ibadah itu kan tidak otomatis untuk bisa masuk surga, karena yang namanya untuk masuk surga itu semata-mata itu hanya rahmat dari Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat dari Allah itu sendiri tanpa amal ibadah gitu. Karena kan rahmat itu hanya diuntukkan dari Allah untuk kepada hambanya. Jadi sebenarnya itu amal ibadah itu tidak bisa untuk langsung masuk ke surga kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah itu sendiri, bagaimana caranya gitu? Terima kasih. Ya, sini. Langsung. Dua pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama terkait kalau bahasa sederhananya, kenapa doa kita ini enggak dikabulkan? Apa adab, apa cara yang dituntun oleh syariat agar doa kita ini Allah kabulkan? Kalau bicara sebab kenapa doa kita ini enggak dikabulkan ini, pertama lantaran kita belum sempurna taubatnya dari maksiat. Jadi maksiat ini para ulama salaf mengatakan menjadi penghalang doa seseorang untuk Allah ijabahkan.
Makanya kan kita kalau berdoa dianjurkan sekali setelah memuji Allah, kemudian berselawat, setelah itu adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kita kadang-kadang terburu-buru kepingin doa kita segera diijabahkan. Itu juga faktor sehingga doa kita ini tidak Allah ijabahkan. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam yaj'al yaqulu da'autu falam yustajab li. Jadi doa kalian tidak Allah ijabahkan itu lantaran kalian beristi'jal, terburu-buru dengan mengatakan apa? Kok belum dijabahkan ya? Padahal aku kan sudah berdoa kepada Allah. Nah, ngomong gitu saja, terbesit dalam hati begitu saja, itu bentuk istijal, dan itulah yang menyebabkan doa kita tidak Allah kabulkan. Yang ketiga, ketika kita berdoa tidak menghadirkan hati. Makanya penting kalau kita membaca doa yang pakai redaksi Arab itu, paling tidak kita tahu maksudnya. Karena kalau hanya ngomong saja, tapi kita nggak ngerti, kita cuma bilang amin, amin, atau misalnya kita baca misalnya, namun kita nggak paham, itu namanya kita tidak menghadirkan hati ketika di dalam berdoa. Makanya boleh berdoa pakai bahasa Arab, itu ahsan. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, pun boleh kita berdoa dengan bahasa masing-masing. Hadirkan hati, ya Allah, aku dalam keadaan lemah, ya Allah, aku tidak punya A, tidak punya B, aku minta tolong ya Allah. Hadirkan hati. Kalau tidak hadir hati, itulah yang menyebabkan doa kita tidak diijabahkan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian yakin bahwa doa kalian itu Allah ijabahkan. Kira-kira kalau Bapak berdoa ini ada enggak sifat, ada enggak perasaan yakin, saya ini minta nih pasti Allah kabulkan? Ada enggak perasaan seperti itu? Jangan-jangan kita cuma berdoa saja. Tapi kalau ada bisikan hati, yakin apa yang kita minta ini pasti Allah ijabahkan, maka sebagaimana hadis ini, kata Nabi, berdoalah kepada Allah di mana hati kalian yakin akan Allah ijabahkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lah. Allah tidak akan kabulkan doa seorang hamba di mana hatinya ini kosong. Maksudnya pikirannya ini kosong. Dia ngomong kemana, dia minta apa, gak nyambung. Maka apa yang kita katakan ini harus kita pahami. Apa yang kita minta ini harus kita pahami. Yang keempat, lantaran mungkin ini karena makanan dan minuman kita tidak semua halal yang masuk ke dalam perut kita. Inilah yang menjadi penghalang doa kita Allah ijabahkan. Nabi yang mulia dalam hadis Muslim pernah bercerita, ada seorang laki-laki yang pakaiannya kumuh berdebu, rambutnya kusut. Ini dia dalam kondisi terjepit nih Pak. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang dalam kondisi terjepit ini, dan dalam kisah ini sebenarnya syaratnya ini sudah terpenuhi untuk terkabulnya doa. Yang pertama apa? Dia dalam kondisi terjepit. Jadi Bapak terjepit kondisinya ini boleh berdoa.
Yang kedua, dia mengangkat tangannya. Jadi adab berdoa di antaranya apa? Mengangkat tangan. Walaupun tidak semua doa harus mengangkat tangan. Yang ketiga, dia mengawali doanya dengan kata-kata Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Minumannya haram, makanannya haram, perlengkapan yang dipakainya itu haram. Fala yustajabulah, maka mana mungkin Allah kabulkan doanya. Yang terakhir, karena dia tidak menjalankan sebab-sebab yang mengantarkan doanya diijabahkan. Saya ambil contoh, Pak. Bapak minta jadi orang kaya. Ya Allah, tolonglah kayakan aku. Seharusnya kan kita kerja, kan begitu? Seharusnya kita maksimal, bangun sudah pagi, kemudian jangan telat sholat, banyak nabung barangkali. Itu usaha-usaha. Jangan sampai ya Allah kayakan aku tapi banyak tidur. Nggak bisa. Nah, inilah mungkin yang menyebabkan kita tidak Allah ijabahkan doa kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, mana sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu masuk surga? Apakah karena amalannya ataukah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya ada. Amal itu menentukan seseorang masuk surga, dan rahmat Allah pun juga menyebabkan seseorang masuk surga. Waman amila amalan salihah, siapa mereka yang beramal dengan amalan yang saleh, maka Allah akan berikan balasan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Artinya apa? Surga dimasuki lantaran amal saleh. Tapi boleh jadi juga orang masuk surga lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, au kama qala, kata beliau, aku saja ini atau umatku ini masuk surga lantaran rahmat dari Allah Jalla wa Ala. Rahmatku itu lebih luas ketimbang murkaku. Rahmatku ini lebih luas ketimbang murkaku. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Salah satu kitab karya Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, itu ada ungkapan situ, agar kita mendapatkan rahmat Allah Jalla wa Ala, maka lakukanlah tiga hal. Lakukan tiga hal. Yang kata beliau, hendaknya Anda ini punya hijab, punya pembatas, punya tameng, penghalang yang menghalangi kalian dari murka Allah Subhanahu wa taala. Saya dan kita semua nih harus punya penghalang, harus punya tameng yang menghalangi dari murka Allah. Apa dia? Pertama, lakukanlah semua yang Allah perintahkan dan tinggalkanlah semua yang Allah haramkan. Itu mengundang rahmat. Yang kedua adalah Anda beriman penuh tanpa ragu kepada wahyu Allah. Wahyu Allah ada dua, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata beliau, ibadatan li syariatillahi, maka Anda harus beribadah sebagaimana yang Rasulullah contohkan saja. Itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu jawabannya. Wallahu alam. Kalau mau komen silakan. Bapak Ibu Allah muliakan, kesimpulan kita pengajian pada hari ini, pertama,
hendaknya kita harus semua menjaga. Setuju? Caranya luangkan semua waktu kita untuk ibadah. Yang kedua, orang kaya identik dengan tempat yang paling nikmat. Maka tempat yang paling nikmat itu adalah solat, baca Quran, dan berdoa. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Saya mohon pamit, semoga Allah temukan pada waktu yang dan Allah kumpulkan pula kita nanti di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Aswan yang sudah menyampaikan materinya pada kita pada hari ini. Semoga menjadi amal beliau dan semoga kita bisa mengambil apa yang beliau sampaikan. Sebelum ditutup, disampaikan kepada semuanya, nanti setelah sholat zuhur diam di tempat, kita sambil berzikir dan sholat ba'diyah. Setelah itu tetap di tempatnya. Nanti Al-Hawari akan menghampiri daripada bapak semua, ibu semua untuk menyerahkan konsumsi dan yang lain-lainnya. Bisa dipahami ya? Siap. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.